Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padasua TV, selepas tawaf sunnah ini menjelang maghrib, saya berdoa untuk netizen Indonesia, netizen Padasua TV yang belum umroh ke Tanah Suci. Saya doakan dari depan multazam, mudah-mudahan siapa saja secepatnya bisa melaksanakan umroh. Kemudian bagi yang sudah umroh, mudah-mudahan kembali untuk bisa melakukan umroh. Baik pemirsa Padasua TV, kali ini saya akan mengulas tentang deretan ulama hebat Nusantara yang menggetarkan Makkah. Ulasan ini banyak ditulis oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Azumardi Azra dalam studinya yang berjudul Jaringan Ulama tahun 1998, bahwasanya jaringan Islam dan antara ulama Nusantara dengan Makkah itu terjalin sudah sangat baik sejak abad 17. Ini didasarkan dari jaringan politik dan kedua jaringan keilmuan. Jaringan politik sebagaimana diketahui ketika dinasti Utsmaniyah menguasai jalur perhajian, sudah berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara yaitu Aceh, Banten, Mataram, itu sejak abad ke-17. Disitulah banyak sekali ulama-ulama yang saling berkunjung, maksudnya menimba ilmu ke Haramain, ke Madinah dan Makkah. Jalur politis ini ada kerajaan Aceh, kemudian Banten, Mataram, kemudian ada gelar sultan. Makanya di Nusantara banyak penamaan sultan-sultan itu terjadi menurut Azumardi Azra dalam studi jaringan ulama, itu terpengaruh dari jabatan dinasti Utsmaniyah. Tapi sebetulnya sejak abad 14 dan 15 di Mekah itu sudah terkenal dengan adanya komunitas Jawi, atau orang Arab mengatakan Ashab al-Jawiyin, atau saudara kita orang Arab. Nah, pemirsa Padasua TV, kembali lagi, siapa saja deretan ulama-ulama hebat Nusantara yang menggetarkan Mekah di abad 17. Kita mengenal sosok Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar, kemudian Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ini dari Aceh. Ini sudah malang melintang menimba ilmu di abad 17 di Mekah dan Madinah. Kemudian di abad 18 muncul ulama-ulama Nusantara hebat dan berpengaruh di Mekah. Ada sosok Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, ini berasal dari Palembang. Kemudian Syekh Nafis Al-Banjari dari Banjar, Kalimantan Selatan. Ada Syekh Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan Selatan. Ini merupakan ulama tarekah Samaniyah. Jadi abad 18 sosok-sosok ulama Nusantara hebat itu sudah menggetarkan Makkah.
Bahkan biografi Syekh Abdul Somad masuk dalam kamus ulama-ulama Arab. Ini dahsyat ulama-ulama kita, bahwa sejak abad 18 ulama-ulama Nusantara sudah menggetarkan dunia, menggetarkan pusat jantungnya Islam, yaitu di Mekah dan Madinah. Kemudian kita kenal juga ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh, Syekh Abdurrahman Al-Masri Al-Bantani dari Al-Batawi, maaf, ini dari Betawi, dari Jakarta, sudah masyhur di abad 18 di Mekah. Kemudian ada Syekh Hatib As-Sambasi dari Kalimantan. Kita juga mengenal kiai-kiai, ulama-ulama abad 19 dan awal abad 20. Di awal abad 19 dan 20, ulama-ulama Nusantara makin hebat-hebat di Mekah. Tak hanya menuntut ilmu, tapi justru menembus pusat ilmu di Mekah, yaitu sebagai pengajar dan imam masjid di Masjidil Haram. Subhanallah. Ulama Nusantara sudah menggetarkan jantung Islam di Mekah abad 19 dan 20. Bahkan menurut peneliti Sufisme dari Universitas Utrecht, Belanda, Martin van Brunesen, ada 3 ulama yang menjadi guru di Masjidil Haram, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kedua Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, ini ulama-ulama hebat kita pada era itu. Subhanallah, ini di sela-sela saya usai melaksanakan umrah sunnah. Kemudian ada Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Termas. Ini 3 ulama-ulama yang menggetarkan Makkah di abad 19 dan awal abad 20. Sosok Syekh Nawawi, ulama asal Tanara, Banten, yang rendah hati, alim, ini adalah penulis kitab produktif. Kitab-kitabnya subhanallah, ini beliau menjadi guru pengajar, sudah menjadi guru pengajar atau sudah mengajar ilmu sebagai pengajar di Masjidil Haram. Bahkan Syekh Ahmad Hatib sebagai mujadid Al-Minangkabawi ini itu menjadi imam di Masjid Haram. Subhanallah, abad 19 awal abad 20, ulama-ulama dari Nusantara sudah menggetarkan dunia. Kemudian Syekh Mahfud Al-Tarmasi ini kiai yang sangat dihormati. Nah, disinilah Syekh Mahfud At-Tarmasi memiliki murid kesayangan, yaitu Mbah Hasim Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Hasim berguru pada beliau, Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian Syekh Nawawi, kemudian juga Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Tidak salah, Mbah Hasim sanad keilmuannya subhanallah menggetarkan dunia dengan legasinya mendirikan ormas bernama Nahdlatul Ulama. Sebagaimana diketahui pula bahwa Mbah Hasim adalah dari sanad keilmuan
Bukhari Muslim, beliau adalah sanad keilmuan ke-14 sebagai muhadis yang luar biasa, terkenal, masyhur di Mekah dan juga di Nusantara. Pemirsa pada Suara TV, inilah kehebatan ulama-ulama Nusantara di Mekah. Jadi jika ada yang mempertanyakan ulama-ulama Nusantara sanad keilmuannya, dari sinilah sanad keilmuannya. Baik, kita sayup-sayup mendengarkan azan maghrib. Ya, pemirsa pada Suara TV, Anda merindukan multajab. Semoga panggilan ilahi segera memanggil Anda, para netizen Indonesia, ke Makkah untuk berumroh atau berhaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.